Renata disemprot Iqbal, mampus. Kok bicara keadilan kepada Pak Irwandi, dia meminta kepada anaknya Raja untuk segera menikahi Rani dan menceraikan Arsy. Secara otomatis langsung tidak digubris sama Pak Irwandi dan ditinggalkan begitu saja. Malu banget, berasa dia ngomong sama patung. Iqbal pun langsung marah. Hebat kamu. Dari dulu kamu gak pernah berubah. Selalu saja berbohong. Dan berani melakukan sebuah kebohongan besar demi sebuah tujuan yang menurut kamu itu benar. Dan aku sudah muak dengan kamu. Guys, langsung berasa kayak kesetrum dengan tegangan PLN yang di atas 10.000 watt. Dia tegang. Pucat. Kali ini dia kembali berulah para pemirsa. Dia mencoba untuk mengkelabui Dimas dan juga anteknya. Masa penculik ngasih handphone ke korban penculiknya, kemudian dikasih kesempatan untuk telepon keluarganya, kasih tahu ke keluarganya bahwa kamu baik-baik aja. Kan bego. Mana ada penculik model begitu? Arsy dan Raja kali ini kembali berulah. Beberapa bulan yang lalu dia sudah membuat si Sumi klepek-klepek dan lumer karena baper. Kini giliran Titin, pembantu baru mereka, dibikin lumer. Gimana enggak? Tiap pagi si Titin selalu merhatikan bahwa tuan rumahnya selalu bangun kesiangan, badannya wangi, kemudian rambut bau sampo, sampai makanannya juga yang begitu nikmat. Hilang aroma nikmatnya gara-gara sampo. Jadi baper ya udah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, selalu panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Alright, kita akan membahas alur cerita drama series Amka di episode yang ke-50. Cerita ini bermula ketika pagi-pagi saat Titin sedang bersih-bersih, muncullah sang tuan rumah mereka, yaitu Raja dan juga Arsy. Begitu duduk langsung ya si Titin ini ngegodain si tuan dan nyonya rumahnya teman-teman. Makin hari ya makin lengket ya. Berasa dunia ini milik berdua. Berasa Titin pun yang hadir di situ nggak dianggap. Ya salah tempat doang Tin. Itu dialog gua Tin. Terus Titin juga bilang, tuan dan nyonya juga sekarang ini makin sering bangun kesiangan. Terus banyak aroma wangi yang selalu bersebaran ketika nyonya dan tuan masuk ke dalam ruang tamu. Sampai masakan Titin yang begitu sedapnya pun hilang karena aroma wangi shampoo ya. Ya, kita tahu bahwa saat ini Raja dan juga Arsy memang lagi kasmaran banget ya, karena mereka baru menemukan cinta sejati mereka yang betul-betul kemarin sudah diuji begitu berat ya. Saat ini mereka memang sedang menikmati momen itu teman-teman. Dan kita juga tahu bahwa mereka sedang berjuang keras untuk mendapat seorang buah hati yang begitu luar biasa. Raja Junior Levian Gilar ya. Secara tidak sengaja Arsy pun tiba-tiba perutnya lapar ya. Cacing dalam perutnya itu berdemo teman-teman. Cuman aneh gitu, Arsy ini tiba-tiba pengen makan mie goreng spesial. Nah, pada saat itu karena Raja nggak mau jauh dari Arsy dan juga nggak mau pergi jauh lah mungkin dari rumah, pengennya tuh di rumah berdua gitu menikmati momen indah itu. Akhirnya Raja pun punya inisiatif, dia pengen memberikan yang terbaik buat istrinya. Dia akan mencoba membuat masakan mie goreng spesial buatan dirinya. Dan akhirnya dengan begitu hebatnya dia memasang kuda-kuda, kemudian dia tarik napas dalam-dalam, kemudian dia konsentrasi, fokus, dan akhirnya dia pun langsung beraksi membuat masakan mie yang dia lihat tutorialnya dari YouTube. Sampai akhirnya masakannya pun jadi dan langsung dipersembahkan untuk istrinya. Awalnya dia begitu pede bahwa masakan itu begitu enak. Namun ternyata begitu dicicipin, ternyata masakannya kurang enak. Tetapi dia aneh melihat ekspresi istrinya. Demi suap dimakan oleh istrinya. Dia langsung bilang bahwa makannya ini sangat zekli, nikmat banget, nyos banget, maknyus banget. Lalu Raja pun aneh, sayang please stop. Masakan ini kurang nikmat. Nggak tahu gimana rasanya kok kayak campur aduk gitu. Lalu Arsy pun selalu memuji makan
makanan suaminya. Ini enak kok sayang. Kalau nggak percaya nih, kamu perhatiin aku makan, enak banget. Lalu Raja pun tiba-tiba aneh, kok bisa sih? Dan akhirnya Arsy pun memberikan tips, punya cara yang terbaik buat kamu agar makanan ini jadi nikmat dan bahkan lebih syahdu. Bagaimana sayang caranya? Lalu Arsy pun menyodorkan sendok. Dia meminta agar kita tuh suap-suapan. Bukan suap-suapan yang itu, ini suap-suapan makan. Lu pada kemana-mana aja gitu. Sampai akhirnya Titin pun ngelihat lagi dan dia langsung lumer lagi ya kan. Dia langsung pergi, baper. Lalu kita masuk di cerita lain teman-teman. Ini soal Dias ya. Lagi-lagi Dias ini adalah salah satu korban penculik di dunia yang paling heboh. Nggak ada lagi cuma Dias doang ya. Mana-mana penculik itu selalu membuat takut si korbannya. Diancam diem ya, digertak diem, dimarahin diem. Bahkan mungkin banyak kan penculik itu suka main fisik, telepak gitu kan, langsung diem. Tapi beda ketika kalian menculik Dias ya. Yang ada para penculik malah dibuat repot dan bikin stres. Seandainya kalau ada apa-apa terjadi sama diri gua dan besok gua nggak ada umur lagi di sini, maka orang yang paling pertama gua takut-takutin adalah lu si penculiknya. Dan dengan begonya si penculik itu langsung ketakutan. Aduh, gua apes nyulik Dias. Emang nggak ada lagi ya korban selain Dias buat yang gua culik itu biar lebih adem gitu. Karena saking stresnya dan berusaha untuk membungkam si Dias ini, penculik pun memberikan handphone. Nah, ini hal terbego yang dilakukan penculik. Dia memberikan handphone kepada si Dias, kemudian diberikan kesempatan untuk menelepon atau mengabari keluarganya. Otomatis dong dia senang, dia kabarin keluarganya bahwa dia baik-baik saja, aman-aman aja, ya, makan teratur, hidup enak, nggak ada masalah, sehat gitu kan. Yang jadi problemnya adalah nomor telepon yang dipakai secara otomatis kan bisa dilacak sih, itu begonya. Dan lama-kelamaan dia juga mulai curiga dengan Dimas. Kenapa? Karena sering banget Dimas ini dipukulin sama penculik dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Sering banget, tiba-tiba ngilang, lalu datang lagi. Dan yang lebih lucunya lagi, setiap kali habis dipukulin seharian, kenapa Dimas nggak merasa kesakitan? Kayak biasa aja gitu. Dan akhirnya pun Dias mulai berpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang aneh dan ganjil yang dilakukan Dimas. Dias pun mulai curiga kepada Dimas. Exactly. Kita masuk di ceritanya Iqbal merujak Renata. Kenapa sih bisa terjadi? Pada saat mereka datang berdua bersama Pak Irwandi ke rumah Renata dengan bertujuan ya, sebetulnya niat Pak Irwandi itu ingin melabrak. Ingin melabrak tapi dengan cara yang halus. Ada satu ucapan yang menurut gua itu adalah sebuah ucapan yang mungkin bisa menjadi penutup dari perdebatan antara Pak Irwandi dan juga Renata, teman-teman. Saya mau keadilan. Saya minta Raja segera nikahi Rani adik saya dan ceraikan Arsy. Dan dengan tanpa dosa, Pak Irwandi pun meninggalkan Renata yang pada situ sedang emosi-emosinya. Iqbal pun langsung tepuk tangan, hebat ya kamu. Dari dulu sampai sekarang kamu tidak pernah berubah. Selalu saja berbohong. Sampai hubungan kita kandas pun kamu selalu berbohong. Kamu rela melakukan sebuah kebohongan besar demi semua tujuan yang padahal kamu tahu sendiri bahwa semua ini adalah kebohongan besar. Tapi kamu lakukan itu. Buat apa? Dan pada endingnya dia memberi kesempatan kepada Renata, jika kamu mau berubah pikiran, mau memperbaiki semuanya, mau ngomong jujur dengan saya dan bicara dengan saya. Karena saya tahu yang dilakukan Rani adalah sebuah kebohongan besar. Oke guys, inilah alur cerita drama series Amka di episode yang ke-50 ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah bareng. Semoga terhibur. Gua undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.